di dapur. Kebanyakan orang cuma gandum. Ya. Gandum pakai garam. Nah, gandum pakai garam. Nah, atau enggak tuh pakai gula. Ini kan kalau omsetnya pakai bawang merah, beda. Biasa orang tuh pakai daun sop. Iya, daun sop. Berarti apa yang bahan yang kita perlukan ini, Mbak Putri? Kita berarti ada kekurangan apa? Bawang putih, daun sop ya, apa? Daun sop. Daun sop ya. Daun sop udah enak. Sahang perlu nggak sahang? Enggak sih, sebenarnya nggak perlu. Oh, sahang nggak perlu ya? Nggak perlu kata Mbak Putri ya. Anda lanjut dong minum di sini dong. Mbak Putrinya minum juga, minum air teh. Kan tadi udah minum kopi. Kalau orang Palembang bahasanya minum banyu kan, minum banyu. Minum banyu itu banyak banyu. Iya, bukan Air minum mineral. air ya. Air mineral ada, Sprite ada. Ada kan, ada semua tadi ditunjukkan kan tadi kan. Berbagai macam apa yang ada di tampilan di sini ya, makanan minumannya ya. Kopi tadi sampai berapa gelas tadi? 4 ya. Nah, itu. Air mineralnya aja nggak disorot tadi. Oh, air mineral ya. Banyak air. Kita punya 5 liter ada 2 nih. Nah, jangan kurang minum ya. Kamu, siapapun kamu, jangan kurang air minum. Nah, 2 kan? Jangan kurang apa lagi? Jangan kurang merokok. Salah. 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 Kan merusak kesehatan. Iya, merokok tuh. Sebenarnya merokok tuh Mbak Putri ada juga kesehatannya ada loh. Iya ada, tapi kalau udah terlalu ini ya nggak bagus lah. Tapi itu semestinya diimbangi dengan apa? Makan makanan yang berkualitas. Diimbangi dengan apa lagi? Dengan berolahraga. Itu sebenarnya jadi. Iya, jadi seimbang. Apa istilahnya mudorot atau zat bahaya yang dirokok itu sebenarnya dikalahkan oleh kebaikan yang kita berolahraga, yang makan yang sehat tadi, makan buah-buahan, sayur-sayuran. Sebenarnya kita itu butuh dalam rokok itu kita butuh 2 isep aja sebenarnya. Misalnya kita ngerokok ya. Nah, ada zat apa itu pokoknya ada dibutuhkan lah oleh tubuh kita. Tapi di luar dari 2 isep itu sudah berbahaya udah. Oh gitu. Ya. Nah, kalau omsetnya sendiri itu? Kalau ini tidak apa-apa ini. Tidak ada penelitian yang menunjukkan orang menghisap minyak angin dia sampai mati, nggak ada. Paling jadi orang gila aja ya. Orang menghisap minyak angin seperti ini kan, paling dia cuman jadi orang yang agak-agak stres lah pokoknya gitu, agak-agak miring dikit tapi masih normal gitu. Iya, lanjut kita akan gorengannya. Lanjut dong, ayo silakan, monggo. Omsetnya lanjut, saya juga mau lanjut makan tekwan aja. Tadi udah kenyang, udah banyak. Beras apa? Lele super. Beras lele super kan. Terima kasih untuk semua donatur, follower, supporter Om Satyau. Terima kasih buat semua yang sudah menyumbang, yang sudah berdonasi. Amin. Membantu meringankan perjuangan seorang guru di Kota Palembang. Kalian tahu rezeki yang saya terima ini bukan untuk diri saya sendiri. Mereka tuh pasti tahu Mbak Putri. Iyalah. Orang ini dia nggak sendirian gitu. Kalau dia dapat makanan, dapat uang, pasti dia ada terdapat kebutuhan gitu. Betul. Untuk mungkin
keluarganya. istrinya, kalau ini ada anaknya gitu kan, Mm-mm. untuk orang di rumahnya lah gitu. Tapi tidak banyak kan, nggak banyak orang yang memberikan kebaikan, yang memperhatikan kita ini. Padahal kita sudah di jalan itu, boleh cek Anda Satchiao, Om Satchiao. Ceknya di mana? Di CCTV kepolisian. Semua polisi itu tahu tuh yang di kantor-kantor tuh. Yang perutnya buncit, yang perutnya gendut. Karena nyantai aja, gitu, nyantai ya. Yang kan jalanan macet nggak Anda atur. Saya berani ngomong ini, karena fakta. Ya, saya termasuk orangnya dalam hal-hal yang memang benar, berani saya ngomong. Banyak jalan di kota Palembang ini yang macet. Anda sebenarnya udah tahu kenapa Anda nggak bertugas di jam-jam tersebut. Jam 4, jam 5 sore itu udah mulai itu. Sehingga diisi oleh orang-orang yang mengatur itu, namanya Pak Oga itu. Kita harus menginikan kebutuhan masyarakat, katanya mengayomi masyarakat. Katanya melayani, mendahulukan kepentingan masyarakat, ya kan? Tanggung jawab ini semua nih ada nih. Ada perhitungannya, jangan kalian nyantai-nyantai sampai perut Anda gendut. Kalau orang perut gendut itu seperti apa itu istilahnya? Tukang makan aja ya, tidur gitu sambil ngerokok gitu ya. Ini bagaimana Pak Putri yang makanan yang ada di sebelah sini? Apakah akan nanti habis atau terbuang nggak kira-kira? Enggak lah, enggak terbuang, kan bisa untuk nanti. Terbuang ya. Silakan minum kopinya itu, teh. Ya, mau kopi susu aja. Mana kopi susu? Itu, Oh iya, itu boleh. Kita mau minta dulu ya dikit ya. ya, minum lah. Ini kopi susu kan? Dan ada kucing datang. Si putih, itu si hitam. Ini dia. Wah, si hitam sekarang udah Yes, masuk. the black cat. Kita kasih sedikit ya kucingnya, mudah-mudahan dia mau. Ada kucing loh di sini. Itu di samping sebelah kiri, pasti mau lah. Mau kan? Oh, mau dia. Ya mau lah, karena Karena itu ada kan juga kucing yang apa seperti pilih-pilih gitu. itu tergantung tuan rumahnya. Ya, minumlah dulu. Saya mau beraup, apa istilahnya Cimuka. beraup ya. Cimuka dulu bentar ya. Tunggu ya kan, tetap semangat. Nah, kan kita berjumpa lagi kan. Tetap semangat. Cuci muka ini kan seperti kita waktu zaman Covid dulu ya. Makanya ada dulu sering-sering cuci tangan ya, pakai apa? Hand sanitizer Hand sanitizer. diharuskan, itu diwajibkan. Ya. Sehingga ada sampai ada orang yang mualaf itu, namanya dokter Karisa. Makanya dia memperhatikan cara-cara umat Islam ini yang pakai masker, seperti yang muslimannya pakai cadar gitu kan. Dan sering bercuci muka itu, cuci tangan itu sebenarnya dokter Karisa tuh dia
melihat, oh ini ternyata cara orang Islam gitu. Sehingga itu menginspirasi dia untuk belajar dan menjadi mu'alaf. Sebenarnya manusia itu pada awalnya semuanya sudah muslim, sudah tahu Tuhan yang patut disembah. Cuma ayah bundanya yang mengarahkannya. Kalau dia agamanya Katolik, anaknya Katolik, kecuali anaknya mau berpikir ya. Kalau orang tuanya Hindu, sampai dia dewasa, sampai dia 20-30-an, bahkan sampai mati seumur hidup, agama tersebut ya, agama warisan. Masih kurang. Hmm? Masih kurang, kucingnya kasih lagi. Oh iya, ini kucingnya kan, mungkin nggak masuk di kamera ya. Kita tampilkan supaya bisa kucing ini masuk di kamera. Nih. Nah, ini pokoknya ada kucing nih. Kalian nggak tahu kelihatan atau enggak nih. Ini. Sampai di mana tadi ceritanya? Sampai kita habis cuci muka tadi ya, seger ya. Sampai agama Hindu itu nggak Sampai mau agama Hindu, ya. kabur. Mungkin kucingnya sudah tidak lagi menikmati. Lanjut kan? Sampai agama Hindu ya. Tapi kita dengan agama Hindu itu, Mbak Putri, kita tidak bisa menginikan. Karena dulu nenek moyang kita dulu, sebelum agama Islam masuk ya ke Nusantara, dulu kakek buyut kita itu dulu, tahu nggak, itu beragamanya Hindu. Awalnya. Hindu sama Buddha. Terus? Atau agama lokal yang tidak terlalu terkenal ya. Itu sebelum masuknya Islam ya, saya kurang ngerti juga masuknya ini. Tuh masih lapar kucingnya. Cuman ada, saya pernah ngelihat itu sebenarnya di tahun 800-an itu sudah masuk Islam ya. Cepet juga gitu penyebarannya. Itu si hitam mau masuk Oh iya. YouTube. Yes, kucing, ada kucing kan. Gak tahu kelihatan nggak ya gannya. Ini loh kucing gua loh. Nah, Itu si hitam putihnya nggak ada. Kelihatan lah pasti. mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kucing saya kan baru kan, sekitar 3 hari ya. Bener nggak 3 hari? Benar sih. Terus Ada ada 3 hari ya? kasih nama siapa kucingnya? Kucingnya ya belum ada nama, unknown aja gitu. Oh, 49 menit. Itu sekitar 20 menit lagi ya. Itu kucingnya cowok atau cewek? Cowok kucingnya nih. Kasih nama Boy aja. Oh, boleh. Boy. Kasih Karena nama Boy, Laki-laki. boleh juga kan, boleh juga, siap. Jangan jatuh. HP-nya kamu tetap di situ, tetap mantep di situ. Kita nggak punya peralatan seperti YouTuber yang profesional. Nasinya mana ini? Lanjut, ya, tripod namanya. Di rumah ada tuh kalau nggak salah. Udah ya, Ada. ya itu. Nanti kalau pulang ke rumah. Ya. Ini yang kayak gini kan yang kayak catatan tinggi. Ya, yang ada tiangnya, Iya, ada yang bisa untuk HP, taruh HP. ada 3. Namanya holder atau tripod. Ini di rumah ada sih kalau Ya. nggak salah. Dan YouTube ini juga berkembang itu sebenarnya sejak zaman Covid. Saya memperhatikan banyak YouTube account ya, misalnya nih ya, Hmm. akun YouTube gereja
Itu kebanyakan awal mulanya itu 2020 semua rata-rata. Tapi yang menariknya setelah habis dari 2022 itu semua pada ngilang semua YouTube itu. Istilahnya yang kata pemerintah kemarin new normal itu semenjak COVID itu YouTube itu sudah nggak lagi memproduksi videonya Tuh, kayak gitu. Yang selama ini dia bikin video kan siaran langsung lagi beribadah kan gitu. Kreasi kita ini banyak diciptakan ketika dalam keadaan darurat seperti COVID kemarin, berkreasi gitu, berseni gitu ya. Seni itu kan keindahan atau etika gitu. si boy dia nggak mau jauh-jauh dari Oh satu iya, lain. siap. Si boy kucing hitam. Kita bikin ini dulu, timer dulu ya, sekitar 20 menit lagi udah cukup lah ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti YouTube obrolan ini, yang mana obrolan ini kalian berusaha mencerna, berusaha mendapatkan apa sih orang ini gitu ya. Kalian dari tadi tetap nongkrong aja gitu, memperhatikan gitu ya dari awal ya. Awas nanti pipis kucing. Apa sih orang ini? Mantep ya, mantep ya. Kucingnya mantap-mantap. I talk to my cat. Sebentar lagi kita memasukin azan sholat maghrib kan ya. Saya kebetulan pengen sholat juga ya. Iya kan? Kita ya perlulah sholat gitu ya. Perlu. Sekali-sekali sholat gitu ya. Masalah Tuhan mau mendengarkan permintaan kita, mau Tuhan mau mengabulkan sebagian dan diganti dengan sebagian yang lain, itu adalah mungkin sudah takdir kita gitu. Tapi yang jelas kita dituntut untuk dalam kehidupan ini berusaha dan berdoa. Berdoa itu kan sholat gitu. Ada dalam Al-Quran itu surat Ar-Ra'd namanya. Surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, gua tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya, aku tidak akan mengubah kepada kamu manusia untuk kalau kamu tidak berusaha, tidak berikhtiar dalam kehidupan ini, tidak kerja keras, tidak bersungguh-sungguh bekerja keras, kamu tidak akan bisa berubah keadaanmu sampai kapanpun. Yaitu pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang yang memarkirkan kudanya. Tapi ketika ini dia ditanya sama Nabi Muhammad, kamu sudah mengunci belum kudanya? Sudah menggembok belum kalau zaman sekarang ya? Udah diikat belum? Belum katanya. Saya bertawakal kepada Allah katanya. Kan Allah bisa menjaga, Tuhan bisa menjaga ya kan? Tapi kata Nabi Muhammad tidak. Kamu bertawakal itu, kamu usaha dulu. Kunci dulu kudanya. Baru kita berserah diri kepada Tuhan. Semoga ada kebaikannya ya dengan video ini ya.
adalah kebaikannya, pasti ada gitu ya. Ya ini kamu sekarang sambil apa coba di sana? Sambil apa? Dari tadi nyari-nyari terus kan? Nyari-nyari terus kan? Apa sih yang bagusnya gitu? Terdapat apa sih di dalam orang ini namanya Satchiao gitu. Ini loh, saya bangga memamerkan ini. Kalau orang kan bangga memamerkan apa, ijazah sekolah ya, ijazah SMA, ijazah kuliah. Kalau saya memamerkan ini nih. Nih. Ada foto sayanya di sini nih. Nih. Nih, foto Om Satchiao nih waktu lagi masih muda ya. Sebelum 30 tahun nih. Nih. Ini ada ini nih. Nih foto nih. Satchiao, Om Satchiao. Mas kucingnya lagi makan. Satchiao semangat. Satchiao semangat. Semangat. Kucing. Shh. 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 Kita tetap lanjutkan kegiatan kita. Mungkin kamu sambilan bekerja, mungkin kamu sambilan bergosip. Nah itu, berhenti lu jadi tukang gosip. Berhenti lu bergibah sana sini. Ada tukang gibah, ada tukang fitnah, ada tukang nyari-nyari kesalahan orang. Awas lu. Ingat, apa yang Anda ucapkan suatu saat Anda akan terima. Karena kan kamu udah jahat sama orang, kamu sudah bergibah, sengaja mencari-cari kesalahan ya. Kamu sengaja mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskan, mencari-cari omongan supaya orang jadi jelek, supaya kamu suka. Memang kamunya yang baik, orangnya selalu jahat di mata kalian. Itu namanya syaiton. Gak bener tuh orang kayak gitu. Hati-hati kita, orang-orang yang masih lurus ya, orang-orang yang masih waras ini, kalau bisa kita janganlah ya. Jangan apa? Kita sengaja ya, yang tadi mencari-cari kesalahan orang, kelemahan orang, habis itu disebarluaskan. Itu omongan-omongan yang gak penting gitu, tidak layak dibicarakan, melanggar apa namanya, melanggar ini etika namanya. Janganlah. Oke lah, kalaupun memang ada benernya bahwa misalnya orang itu jahat, orang itu kriminal, orang itu zolim, orang itu yang negatif-negatif, nggak apa-apa, omongin aja. Tapi seperlunya saja ngomongin itu. Jangan karena kamu orang yang suka, yang iri hati terhadap orang lain, tidak senang dengan rezeki yang diterima oleh orang lain, sehingga kamu adalah makhluk yang tidak suka dengan orang lain sukses. Itu adalah syaiton. Syaiton, laknat lu. Syaiton lu. Keparat lu. Kucingnya mau minta lagi. Ada kucingnya kan, masih mau minta makanan. Sekarang udah masuk waktunya azan maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Atau yang berbuka puasa, silakan selamat menunaikan berbuka puasa.
Gimana nih Mbak Putri nggak ini lagi, nggak ikut cerita lagi dong? Ngantuk. Karena kita banyak orang-orang yang butuh mendengarkan cerita kita. Kalau cerita ini orang yang apa namanya, khotib itu, maaf ya, atau pendeta kayak gitu ya, orang males dengerin. Iya, orang-orang yang di gereja itu sebenarnya ngantuk dengerin Pak Pendeta, ngantuk. Tapi maaf kalau saya Iya. ngantuknya bukan karena denger Ustadz yang bercerita, Apa itu? ngantuknya karena keadaan. Hmm. Kalau ca Sedikit lagi kan kita makan kan ya. Dengan makan ini kita semoga aktivitas kita bisa menunjang aktivitas kita ya dengan makan ini ya. Karena hidup untuk makan Kan. plus ngopi. atau kebalik ya. Makan untuk hidup. Ya sama aja Gimana? lah. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Ya sama lah. Agak beda sedikit. Kalau hidup untuk makan berarti hidupnya kebanyakan untuk Untuk makan. Oh, agak beda sedikit ya. Yang mengakibatkan banyak orang yang obesitas, Oh, gitu. badannya yang endut-endut itu. Yang endut-endut contohnya. Ya orang yang berat badannya berlebihan lah gitu. Ya, sih. Kelihatan dari bentuk ininya. Orang normalnya misalnya seumuran dia 50 kilo, dia 100 kilo gitu. Wow. Nggak bisa bayangin. Itu berbahaya, iya, untuk kesehatan berbahaya itu. Ini tuh kebanyakan apa ya, memanjakan diri lah gitu ya. Pokoknya apa-apa dituruti oleh orang tuanya gitu ya. Apalagi orang kaya gitu. Pengen beli apa makan. Habis itu instan, habis itu belum sampai 1 jam makan lagi. Terus pokoknya mengisi terus, nafsunya diisi terus, diladeni terus. Itulah pengendalian diri ini penting ya gitu. Memang berat, saya nggak bisa ngomong yang muluk-muluk yang terlalu tinggi gitu. Saya juga nggak bisa mengendalikan diri. Kita lebih baik jujur aja, terang-terangan. Anda tidak bisa mengendalikan diri dalam hal Salah satunya ya kan, makan. Pokoknya kita mencatat untuk diri kita ya. Misalnya apa? Misalnya, oh kita kemarin kita gagal dalam hal ini. Kita catat. Dan kurang-kurangnya tuh kira-kira di bagian apa gitu. Ya kan? ya. Kayak siswa saya tuh, siswa kita lah gitu ya, customer kita ya, pelanggan kita, klien kita bahasa Inggris ini. Dia pada saat kemarin apa, belum bisa bikin kalimat, sekarang udah bisa bikin kalimat. Itu kemajuan. Kemarin bisanya tense-nya berapa? Sebelum ketemu sama Satjiao, sebelum ketemu sama sernya bisa berapa tense, misalnya 2 tenses. Setelah ketemu Om Satjiao jadi 6. Kemajuan. Tahu to infinitive, tahu gerund, tahu kalimat pasif dan lain-lain. Banyak chapter dalam bahasa Inggris ini. Jangan dipikir diremehkan. Makanya kita tuh sebenarnya gini loh Mbak Putri.
Kita belajar dari bahasa Inggris yang sering diremehkan oleh orang lain loh. Itu bahasa Inggris ini sangat sering diremehkan. Apalagi di negara kita ya. Belum, negara kita masih jauh, mau menyaingi Malaysia jauh masih. Bagaikan langit dan bumi. Makanya kita pernah dengar dulu orang Malaysia belajar di Indonesia, tapi sekarang sudah nggak masuk hitungan lagi Indonesia. Kita justru belajar ke orang lain. Kita belajar banyak dari perumpamaan bahwa bahasa Inggris ini diremehkan gitu. Kita nggak boleh meremehkan. Jadi sekecil ini yang dianggap orang nggak ada manfaatnya, nggak ada direct effect-nya, pasti ada. Suatu saat Anda akan menemukan. Minimal di tes, orang mengetes. Minimal Anda nanti ketika tes untuk pekerjaan apa? Jadi dokter. Ya, jadi apalagi di militer dan lain-lain, banyak komunikasi. Misalnya kita jalan-jalan aja kita nanti. Suatu saat kita terdampar di negeri orang, di mana misalnya. Yang dekat-dekat apa? Singapura. Amin. Yang dekat-dekat mana lagi? Bali. Coba masa kita ngomong pakai bahasa Indonesia? Misalnya, excuse me sir, atau maaf om, boleh numpang foto om dengan om? Kan nggak ngerti orang, ya nggak? Iya sih. Unit English, coba lihat di hotel itu tulisannya apa? Ballroom, tulisannya apa? Wifi free atau refleksi spa. Iya benar. Kenapa orang nggak nulis pijat aja? Ya kan? Orang-orang lokal aja sudah nggak mau lagi lah nulis pijat, urut. Kenapa sih? Iya. Sekarang pakai bahasa Inggris. Iya. Kita bahasa Inggris ini kita jangan sepelekan. Orang nyebut stop aja tuh, stop, sorry, itu bahasa Inggris semua. Ya iyalah. Bahasa serapan. Kita sebenarnya butuh, makanya di Indonesia perlu orang seperti saya dengan tujuan memaksimalkan, meningkatkan kepekaan, minat edukasi bahasa Inggris ya. Ayo kita dukung orang-orang yang baik. Dukung dong, kamu jangan diem aja. Jangan diem aja. Diem aja tuh apa, cuma kalau melongo tuh kan nggak dapat hasil kan. Iyalah. Nggak dapat hasil kalau kita cuma ngeliat aja pokoknya. Misalnya ketika kita hari libur kayak gini, kita ngeliatin orang, ya orang, ngapain kita ngeliatin orang terus? Kita berbuat sesuatu. We can do something. We can give something, create something, ciptakan sesuatu. Kalau bisa kita lebih baik dari yang kemarin. Dan kita pertahankan terus kesehatan kita ya. Kita bisa bertahan selama mungkin dalam kehidupan kita ini, yang kita tidak tahu sampai umur kita berapa gitu. Tapi yang jelas kita berharap kita ini before kita menjadi elderly man, elderly woman atau lanjut usia, kita kalau bisa sehat terus, matinya jangan susah lah pokoknya. Mati gampang aja lah, kayak mati tidur aja gitu ya. Kalaupun masuk rumah sakit sehari aja udah langsung mati udah. Supaya kenapa? Supaya jangan menyusahkan orang lain. Misalnya sakit 10 tahun bolak-balik ke rumah sakit, apa itu nggak nyusahin orang?
Ya mau Anda kayak gitu 20 tahun sakit? Kan nggak mau kan. Itu ya, pokoknya kita memperbaiki diri, apa-apa yang kurang kita catat. Ketemu kita dengan orang yang sudah sincere, orang yang tulus, ketemu kita dengan orang yang qualified, kita jaga orang tersebut. Kita tetap berkomunikasi dengan orang tersebut, hindarin berkomunikasi dengan orang yang banyak orang yang itu kalau seneng-seneng aja semuanya ya seneng aja, kita senang gitu ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan menemukan ada orang yang tetap bertahan dengan kita di saat kita dalam kondisi apapun kita. Nah, syukur-syukur dia bisa bantu. Habis itu kita sudah kembali lagi, kita pulih dari keterpurukan kita bantu orang. Gitu ya. Ini aja ya, kita udah di penghujung waktu.